Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera pada kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Tadi kita sudah mendengar paparan singkat daripada Ades tentang iklim pembelajaran di perguruan tinggi itu seharusnya bagaimana. Jadi sekali lagi itu adalah kunci daripada tugas kita sebagai seorang pendidik yang profesional. Ibu dan bapak sekalian, sebelum saya masuk pada materi ini, bapak sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa dosen itu adalah pendidik profesional. Dosen memiliki otonomi dan kebebasan akademis. Bapak Ibu kita semuanya bisa menulis karya ilmiah apa saja, kebebasan akademis. Bapak Ibu bisa menciptakan apa saja yang berkaitan dengan akademis. Bapak Ibu punya otonomi untuk memberikan nilai pada mahasiswa dan orang lain tidak punya bisa komplain kalau itu diberikan secara terukur dan ilmiah. Orang nggak bisa komplain. Itu adalah otonomi akademik seseorang dosen. Orang nggak bisa menggugat kalau itu dilakukan secara prosedur yang benar. Namun ada catatan, walaupun dosen itu memiliki kebebasan dan otonomi akademik, tetapi wajib berlaku jujur dan memiliki etika ilmiah. Jujur dan etika ilmiah yaitu sangat dipesankan di dalam beberapa peraturan-peraturan yang ada adalah jangan plagiat. Ini loh ya, jangan plagiat. Nah, plagiat itu macam-macam, dengan sengaja atau juga tidak sengaja untuk memperoleh kredit atau nilai, mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, itu plagiat. Bahkan ada yang namanya, Bapak Ibu sudah kenal juga barangkali, namanya plagiat. Plagiat terhadap dirinya sendiri. Misalnya Bapak Ibu punya makalah atau punya jurnal, sudah dipublikasikan, gitu ya. Nah itu kan pikiran kita, bahasa kita, gaya bahasa. Kemudian sekarang menulis jurnal atau menulis karya ilmiah yang punya kita yang lalu itu kita ambil, tapi tanpa menyebut bahwa itu Bapak Ibu yang nulis, misalnya Pak Ali gitu ya. Nah sumbernya Ali tahun sekian, itu disebut plagiat. Plagiat terhadap dirinya sendiri. Nah, nanti di dalam sertifikasi, ini pengalaman kami, ketika ada plagiat, begitu dibuka chat, langsung peluang merah. Berapa plagiat toleransinya? 30%. Di atas 30% itu mati poin itu. Gitu Pak. Sekarang sudah ada instrumen ketika asesor itu ingin memberikan penilaian, begitu dibuat berapa persen plagiatnya, dan kita nggak tahu Pak, mungkin milik kita itu ditiru orang lain. Nah rupanya akhirnya ditemukan bahwa ini sama dengan dia, padahal dia yang meniru milik kita nggak tahu, dan itu kita publikasikan karya-karya kita. Nah inilah yang kita harus hati-hati. Jadi sekali lagi, meskipun kita ini sebagai dosen memiliki kebebasan otonomi dan kebebasan akademik, tapi diwanti-wanti betul jangan melakukan plagiat. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, termasuk yaitu plagiat, meniru, menulis milik kita sendiri. Sebutkan kalau itu sudah pernah Ibu Bapak tulis, sebutkan sumber. Ali tahun 2000 misalnya, halaman sekian, walaupun itu milik kita sendiri. Kadang-kadang kita lupa Pak, bahwa itu kan pikiran kita, itu kalimat kita sendiri, gaya bahasa kita sendiri, tanpa disadari muncul di situ. Nah, kalau ini
diindikasikan plagiat itu akan merah. Ya Pak ya, jelas ya Pak ya. Nanti itu kalau nggak jelas nanti tanya lah. Jadi sekarang ini memang sangat diperhatikan betul oleh pihak-pihak berkepentingan. Ketika ditemukan plagiat, nah ini akan ada risiko-risiko. Ya Bu, Bapak Ibu, itu. Saya akan masuk instrumen deskripsi diri. Itu ada 5 unsur. Nanti yang Ibu akan tulis, yaitu pertama pengembangan kualitas pembelajaran. Jadi ada 5 unsur yang harus Ibu Bapak tulis. Tadi kan apa itu yang harus ditulis itu? Unsur yang kedua, nanti ketika membuat deskripsi diri, kalau Ibu Bapak yang sudah pernah membuat itu kok nggak lulus, nah kita lihat deh nanti aspek apa yang mungkin membuat itu gagal. Ya. Yang kedua adalah pengembangan keilmuan atau keahlian. Ya. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nanti kita bahas satu persatu. Nanti kita diskusi kalau Bapak Ibu ragu. Yang ketiga adalah manajemen dan pengelolaan institusi. Dan yang kelima, P-nya itu kelima ini salah tidak pakai E. E-nya adalah peningkatan kualitas kegiatan mahasiswaan. Jadi Ibu Bapak, setelah pulang dari sini jangan nunggu lama-lama, tulislah itu. Deskripsi diri itu melalui prosedur nanti yang Pak Camurin akan prosedurnya bagaimana, tapi menulisnya silakan menulis. Kalau nanti ada di antara Ibu Bapak yang sudah pernah mengajukan tapi kok nggak lulus, nah kita lihat aspek-aspek mana yang lemah, itu kita perbaiki. Tapi ya, baik kita mulai yang pertama. Ya. Dari kompetensi pendidik pada masing-masing unsur terdapat orang yang harus menggambarkan 4 kompetensi. Ini tidak perlu saya jelaskan. Tadi Pak Darles dan kita semua juga tahu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan sosial. Ya. Kompetensi sosial ini nanti akan terurai dengan penjelasan saya itu. Lalu Ibu dan Bapak sekalian, nah apa yang harus Ibu Bapak tulis ini ya? Pertama kompetensi unsur A-nya itu, A-nya hanya nomor saja, bukan hal yang sudah given. Pengembangan kualitas pembelajaran dibagi menjadi 5, dan nanti isinya 5 Bu. Pada saat Ibu Bapak nulis, isinya 5. 1 usaha kreatif. Nah, apa sih usaha kreatif itu? Pada saat proses pembelajaran, Ibu tuliskan di situ inovasi-inovasi yang pernah Ibu Bapak lakukan. Jadi nggak perlu ngarang. Usaha kreatif itu misalnya selama ini mahasiswa tidak diminta untuk meresahm sebuah jurnal misalnya. Nah pada saat saya proses pembelajaran, saya menugaskan mahasiswa untuk meresahm minimal 2 jurnal. Nah itu Bapak jelaskan. Itu sudah inovatif, kreatif, ya kan? Atau apa? Mungkin menggunakan selama ini belum pernah menggunakan media pembelajaran tentang apa gitu. Kalau Ibu Bapak lakukan, ceritakan sih. Itu sudah termasuk usaha kreatif. Dan jangan sampai seperti Pak Danes yang diminta usaha kreatif itu yang diceritakan lain. Pernah Ibu Bapak sekalian, saya sebagai asesor, tim saya nggak tahu siapa Pak Danes atau siapa, karena setiap asesor nggak tahu siapa temannya. Kami tahu. Saya periksa dari Jakarta. Usaha kreatif apa yang diceritakan di situ adalah menceritakan bagaimana mengembangkan usaha suaminya. Makanya nggak nyambung Bu. Dia mengelola perusahaan suaminya sambil jadi dosen. Pada saat mengembangkan usaha tadi macam-macam. Ini nyambungnya gimana gitu? Tidak ada kaitannya dengan akademis. Nah itu kan nyeleweng. Nah itu seperti yang
Pak Dhani sampaikan. Nah, lalu tidak lanjut, dampak perubahannya apa? Setelah Ibu tadi, Bapak tadi menjelaskan, saya menugaskan mahasiswa meresum atau meringkas sebuah 2 jurnal minimal. Apa dampaknya? Ternyata pada saat perkuliahan dia aktif karena dia sudah punya referensi jurnal yang terkait dengan materi yang dibahas. Itu diceritakan di sini. Kalau Ibu misalnya menggunakan metode diskusi kelompok yang selama ini tidak pernah, ternyata setelah melakukan dengan menggunakan metode diskusi kelompok, mahasiswa semuanya aktif, tidak ada yang pasif. Itu merupakan dampak perubahan dari inovasi tadi. Paham Ibu Bapak ya? Jadi satu, lakukan perubahan. Apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan, dampaknya apa dari perubahan, dari kreativitas Ibu ya, dari inovasi Bapak Ibu tadi apa? Itu ceritakan di sini. Jadi nggak sulit, hanya menceritakan apa yang sudah kita lakukan. Ya Pak ya? Oke. Poin ketiganya apa? Kedisiplinan. Kalau tadi adalah 1, 2 itu saling terkait, ada usaha-usaha kreatif yang pernah Ibu Bapak lakukan, lalu dampaknya apa dari usaha kreatif tadi. Yang sekarang kedisiplinan, ceritakan kedisiplinan dalam proses pembelajaran. Misalnya pada saat kuliah pertama dimulai atau hari pertama mulai kuliah, saya membuat suatu komitmen. Setiap mahasiswa yang terlambat 10 menit nggak boleh masuk kuliah. Itu dia, disiplin. Begitu juga saya akan berusaha tidak sampai terlambat untuk masuk kuliah. Dan kalau sampai saya terlambat, dosen mahasiswa boleh meninggalkan saya. Misalnya, itu bentuk disiplin. Nilai ya. Atau setiap mahasiswa harus mengumpulkan tugas yang harinya atau tanggalnya sudah ditentukan. Bagi mahasiswa yang terlambat dari ketentuan itu tidak saya terima. Itu bentuk disiplin bisa. Ceritakan aja itu. Ya. Lalu apa? Nah, yang lain ada keteladanan. Bagaimana keteladanan? Sebagai seorang pendidik, apa yang pernah kita lakukan? Misalnya keteladanan dalam hal kedisiplinan tadi, saya memberikan contoh, saya juga disiplin misalnya. Keteladanan dalam berpakaian, sebagai seorang pendidik, saya juga berpakaian rapi, tapi tidak glamor, misalnya saja. Keteladanan yang lain, walaupun saya kesal, saya sangat tersinggung, tetapi saya ketika marah tidak menyampaikan kata-kata yang jorok. Nah, itu contoh. Nah, ini. Lalu yang kelima apa? Adalah keterbukaan terhadap kritik. Bagaimana ketika ada kritikan-kritikan dari kita? Misalnya, pada saat mahasiswa berbeda pendapat dengan saya dan pendapat mahasiswa itu benar, saya menerima dengan baik. Saya tidak merasa tersinggung. Pada saat mahasiswa memberikan masukan-masukan ketika saya proses pembelajaran, bicara saya terlalu cepat, maka mahasiswa, Bu, Pak, kok bicara Ibu Bapak terlalu cepat, gimana kalau dilambatkan? Kan kritikan. Saya menerima kritikan itu dengan senang hati. Pada saat rapat misalnya, pendapat saya tidak diterima, saya bisa memahami dan saya tidak merasa frustasi. Itu contoh-contoh. Jadi aspek A itu ada 5 yang perlu Ibu Bapak tulis. Itu ceritakan yang sudah kita lakukan selama ini. Saya yakin banget, Pak, lah kalau inovasi kreatif itu banyak, pilih yang bagus. Pilih yang bagus, karena kan supaya Ibu Bapak lulus, ya kan? Inovasi yang saya lakukan banyak. Nah, pilih yang inovasi yang memang menarik. Belum banyak orang yang melakukan seperti itu. Kalau itu
kreativitas dan inovasi Bapak itu banyak. Jangan yang sama dengan orang lain. Nah, di situ. Itu caranya. Oke ya Bapak Ibu sekalian, ini 1 poin. Jadi ada 5. Jadi 1 poin. Setiap 1 poin yaitu pengembangan kualitas pembelajaran itu, Ibu Bapak harus menguraikan deskripsi diri dalam bentuk 5 butir itu. Dibagi pada aspek-aspek A atau 1 sampai 5. Nah nanti gak jelas nanti tanya, dicatat dulu. Saya sampaikan dulu. Ini yang pertama. Ya. Lalu butir yang kedua, unsur A atau bagian A atau sekarang bagian B, pengembangan keilmuan atau keahlian. Apa di situ yang harus Bapak Ibu tulis? Nah, unsur B itu pengembangan keilmuan yang terdiri dari A, publikasi karya ilmiah. Nah, nih, publikasi karya ilmiah. Apa yang harus dilakukan adalah bisa itu dalam bentuk jurnal ataupun makalah-makalah yang pernah disajikan dan itu di-upload sehingga bisa dicek. Ya, bisa dicek. Jurnal ataupun karya ilmiah yang lain yang pernah Ibu Bapak tulis di-upload. Artinya bisa dilihat orang lain. Tunjukkan kode-kodenya. Bagi yang ingin mengambil itu silakan. Ini kode websnya. Silakan. Salah satu indikator karya ilmiah yang baik adalah karya ilmiah yang banyak orang memakainya. Banyak orang memakai itu indikator bahwa karya ilmiah Ibu Bapak itu hebat, bagus. Termasuk kalau Ibu mengambil sendiri sebagai sumber berkali-kali, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tulisan Ibu Bapak, Ibu pakai untuk menulis karya-karya tulis yang lain-lain diikuti, nggak apa-apa, bagus. Jadi bukan salah kalau kita sendiri berkali-kali mengutip tulisan kita, nggak apa-apa. Kalau itu memang mendukung tulisan atau isi daripada apa yang kita tulis berikutnya. Ya Pak ya. Jadi oleh karena itu nanti di dalam menuliskan ini dituangkan kode websnya apa sehingga orang bisa mengakses. Nah ini. Lalu jurnal karya ilmiah kapan? Ya kalau bisa itu yang mutakhir lah. Mungkin Bapak Ibu sudah 10 tahun menulis jurnal atau 5 tahun yang lalu jurnal itu ditulis, padahal ada yang jurnal 2 atau 3 tahun terakhir, yang terakhir itu yang diharapkan. Karena yang lain-lain itu mungkin sudah out of date, artinya sudah tidak relevan lagi. Ada referensi-referensi yang lebih mutakhir bisa terjadi. Tapi kalau tidak ada ya boleh saja. Tapi kalau ada yang terbaru 2-3 tahun terakhir itu yang kita upload untuk mendeskripsikan deskripsi diri kita. Ya Bu ya, silakan. Jumlahnya berapa? Tidak terbatas. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, silakan karya itu. Tentu saja pilihlah yang mutakhir dan pilihlah yang karya tulis itu memang banyak orang butuh. Itu sangat penting. Betul ya. Yang kedua, makna dan kegunaan. Apa sih karya tulis itu punya makna apa? Punya sumbangan apa terhadap tentu dunia pendidikan? Itu diceritakan. Karya tulis yang Ibu Bapak hasilkan itu apa dampak positif terhadap kemajuan-kemajuan khususnya di bidang pendidikan, karena kita pendidikan. Nah itu Ibu Bapak ceritakan. Ya, Ibu Bapak ceritakan kegunaan atau makna karya tulis, apakah itu makalah, apakah itu buku, apakah itu jurnal, silakan diceritakan di poin kedua ini. Nah, poin kedua. Yang ketiga adalah usaha inovatif. Kalau tadi kreatif dalam proses pembelajaran, sekarang inovatif yang berupa penemuan-penemuan ilmiah. Nah, apa kalau ada?
Silakan tuliskan situ. Inovasi dalam keilmuan. Kalau tadi inovasi dalam proses pelaksanaan pembelajaran khususnya klasikal, ya, khususnya klasikal. Kalau itu inovasi dalam konteks yang luas. Misalnya ibu bapak menulis karya ilmiah tadi berdasarkan hasil penelitian bahwa ditemukan budaya itu mempengaruhi prestasi belajar. Budaya A ini sumbernya relatif lebih tinggi dari budaya B misalnya saja. Perbedaan need achievement antar budaya ini merupakan inovasi, penemuan-penemuan baru, sehingga nanti dalam proses pembelajaran perlu memberikan perhatian antar budaya. Misalnya, jadi inovasi bukan berarti harus berupa benda, bukan harus berupa, kalau teknik itu berupa karya-karya yang bisa dilihat atau dipegang. Tapi inovasi juga dalam bentuk pengembangan keilmuan. Bapak itu ya, jadi jangan terpaku bahwa inovasi itu mesti berupa benda. Nah, tidak. Tapi inovasi bisa dalam bentuk hasil-hasil penelitian yang itu sangat bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah, itulah jurnal yang kita tulis, makalah yang kita tulis berdasarkan itu. Ya. Oke. Berikutnya adalah konsistensi dan target kerja. Nah, konsistensi ini ada dua. Nanti pada akan menjelaskan konsistensi penilaian. Kalau di sini adalah konsistensi keilmuan kita. Misalnya Bapak itu bidang sosiologi, karya-karya tulis Bapak Ibu berkaitan dengan itu. Artinya secara ilmiah Ibu Bapak konsisten mengembangkan keilmuan itu. Bapak Ibu dalam bidang matematik, karya-karya tulis Ibu Bapak bahkan sampai pelatihan-pelatihan yang Ibu Bapak lakukan itu konsisten dengan bidang keilmuan yang kita ini. Gitu Bapak. Kalau saya misalnya, profesor saya adalah psikologi perkembangan atau perkembangan peserta didik. Saya membimbing mahasiswa skripsi ataupun tesis, itu saya mencoba mengarahkan terhadap apa spesialisasi saya. Karya-karya tulis saya walaupun tidak menyinggung langsung, tapi ada kaitannya dengan psikologi perkembangan. Karena itu dinilai Pak, dinilai. Jadi orang ini ahli di bidang apa? Kalau ini memang ahli misalnya dalam psikologi perkembangan, maka mulai dari membimbing mahasiswa karya tulis mahasiswa, karya-karya tulis sendiri berkaitan dengan keahlian itu. Nah, mulai hari ini Ibu Bapak tentukanlah keilmuan keahlian apa yang akan Ibu Bapak tekuni selama menjadi dosen. Jadi mulai fokus. Kalau kemarin itu mengambil beberapa mata kuliah, sekarang mata kuliah yang menjadi core, menjadi inti keahlian Bapak apa? Saya oleh Pak Dahanis ini ketua jurusan saya, ya kan? Ini ketua jurusan saya, sudah berpuluh-puluh tahun tidak lepas dari saya adalah masalah komunikasi antar pribadi. Itu selalu diberikan saya. Ketika mata kuliah keluar, ini bidangnya Pak Musi, ini bidangnya Pak Musi. Instrumentasi misalnya tes, ya, yang tes, ini bidangnya Pak Musi. Beliau sudah mengatur, pimpinan jurusan sudah bijaksana, dosen sudah diarahkan kepada keahlian-keahlian tertentu. Jadi pada saat pembagian mata kuliah nggak ribet Pak. Kalaupun saya nggak hadir kemarin ini untuk semester yang akan datang, saya ada keperluan, saya minta izin, nggak hadir, tapi mata kuliah yang akan saya pegang sudah jelas. Nggak ada teman lain, oh ini saya kecuali ada mata kuliah baru. Nah, kalau di lembaga Bapak itu sudah tertata begitu, mudah-mudahan itu mengarah pada satu keprofesionalan. Jadi mulai saat ini bagi Ibu Bapak yang belum mempunyai warna keahlian,
tentukan saja, ambil mulai dari karya-karya tulis, judul-judul skripsi mahasiswa yang kita bimbing, tesis mahasiswa kita bimbing, kita arahkan kepada bidang. Sehingga, oh ini kalau motivasi teman-teman, Pak Daris, oh ini Pak Muji ini yang instrumen yang mengejar misalnya. Oh ini persepsi, oh ini Pak Muji misalnya. Jadi di situ sudah tertata, Pak. Alhamdulillah saya bersyukur punya ketua jurusan muda, tetapi pemikirannya cemerlang gitu ya. Jadi dosen-dosen sudah diarahkan. Oh ini bidangnya, ini bidangnya. Sampai membimbing angket mahasiswa atau menjas angket mahasiswa itu sudah diarahkan. Oh ini bidang ini siap, oh ini bidang ini ibu ini, oh bidang ini ibu ini. Sehingga jelas. Ya Pak ya. Jadi mohon mulai, kalau yang belum, yang sudah terus dikembangkan, yang belum mulai saat ini itu terus ada konsistensi. Tetapi konsistensi jangan dimaknai bahwa S1 saya administrasi pendidikan, S2 saya beda, yang S3 beda. Di dalam edaran Dirjen nomor berapa Pak? Itu lupa ya. Bahwa yang dikatakan linear itu bukan ijazah S1, S2, S3-nya sama. Tapi yang linear itu di dalam edaran Dirjen, kalau itu belum ada perubahan, Bapak Ibu mungkin juga sudah ada yang benar, bahwa misalnya saya di bidang S3 saya ilmu pendidikan, saya mengajar itu tidak. Kalau saya mengajar itu berarti sudah linear. Jadi yang katakan linear sesuai dengan edaran Dirjen itu, kalau nomornya saya lupa, mungkin Pak Danis ingat, itu bukan ijazah atau prodi S1, S2, 3 sama, tidak. Tetapi yang linear itu ijazah yang terakhir itu membina mata kuliah enggak sesuai dengan bidangnya itu. Itulah yang dikatakan linear. Coba baca nanti SKD yang di download, itu ada.